saat duduk di depan malam itu, dia itu sering lihat ada sosok bayangan putih jalan, kayak terbang itu. Nah itu menujunya di garasi mobil. Iya. Nah ternyata setelah ditelusuri beberapa kali, ternyata kok sosoknya malah jadi berbaju merah. Itu loh, walaupun sekelebatan putih tapi kok ternyata yang dianu kok jadi berbaju merah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi di SMN Pantura bersama saya Robi Panca dalam segmen Gromet Gromyah Medeni. Seperti biasanya kita akan ditemani oleh seorang narasumber. Narasumber kali ini sudah tidak asing lagi bagi penggemar Gromet yang sering menonton video kita. Namun sebelum kita menyapa narasumber kali ini, saya hanya ingin mengingatkan mereka ada di sekitar kita dan mohon kabarnya kalau kita bercerita, mendengar atau membaca tentang hal yang gaib, mereka akan tertarik dan ikut mendengarkan bersama. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini yang sudah tidak asing lagi. Mari kita sambut Mas Guntur Saketi. Mas Guntur Saketi, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Ya. Gimana ini? Kayaknya sudah lama ini kita tidak berjumpa ya, Mas. Iya, udah berapa kali nih ya kita kelewatan episode. Ditunggu-tungguin untuk cerita selanjutnya, kayaknya masih sibuk ya. Iya, ya biasalah. Biasa ya. Oke, yang untuk kisah Medeni kali ini ada cerita apa nih, Mas? Ada cerita tentang rumah kosong. Rumah kosong ya. Rumah kosong. Ini udah di beberapa kali ditempati orang tapi orangnya nggak kuat. Ada 4 orang kayaknya ini yang saya ceritakan. Tahan dulu Mas Guntur Saketi. Oke, sedulur Gromet, sebelum Mas Guntur Saketi melanjutkan kisah medeninya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih bagi sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Oke, langsung saja lanjutkan kisahnya Mas Guntur Saketi. Monggo Mas. Ya. Selamat malam teman-teman semua, sedulur Gromet dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan cerita soal rumah kosong. Jadi awalnya itu saya lewat salah satu rumah kosong. Ini tepatnya di salah satu di perumahan Selawi lah, kosong. Lah saat lewat itu kayak ada bayangan sekelebat gitu. Sekelebat. Ya udahlah, itu mungkin hanya perasaan saya ya. Hanya perasaan saya saja lah yang lewat itu. Kemudian beberapa kali lewat situ ya seperti itu, kayak ada sekelebat gitu. Kemudian saya teringat ini dulu kayaknya kok rumah teman saya. Itu loh, rumah teman saya. Itu posisinya kosong, tidak terawat. Kemudian hawanya udah beda lah, karena rumah kosong udah lama. Jadi kayaknya kelihatannya surem sekali gitu. Kelihatannya surem. Terus itu beberapa kali saya melihat sekelebat itu, tapi nggak begitu jelas sih. Kemudian saya ingat dulu itu sempat ditempati teman saya. Nah, kebetulan saya masih punya kontaknya. Kemudian saya hubungi teman saya. Ya biasalah ngobrol kabar di mana. Akhirnya saya berkunjung ke rumahnya. Bukan rumah yang ini tapi rumah yang baru. Nah, di situ teman saya itu cerita. Saya kan tanya lah, kenapa udah nggak di situ lagi kayak gitu loh. Kayaknya rumah itu yang dulu pernah ditempati kok sekarang udah kosong. Lah ternyata dia cerita banyak sekali. Ini dari mulai dia menempati di situ, dia itu dulu seorang pengusaha adalah pengusaha. Asetnya sudah banyak, ada beberapa mobil. Dia punya aset di situ. Awal-awalnya nggak
nggak ada gangguan apa-apa lah. Tapi dia memang sering saat duduk di depan malam itu, dia itu sering lihat ada sosok bayangan putih jalan lah kayak terbang itu. Nah itu menujunya di garasi mobil. Sering sekali. Kadang teman saya mengikuti sampai garasi terus hilang, ikuti sampai garasi hilang. Nah kemudian saya kan, loh itu sosoknya kayak apa? Sosoknya itu bajunya malah baju merah. Tapi tadi padahal katanya putih ya Mas. Iya. Nah ternyata ditelusuri beberapa kali, ternyata kok sosoknya malah jadi berbaju merah. Gitu loh. Walaupun sekelebatan putih tapi kok ternyata yang dianu kok jadi berbaju merah gitu. Nah setelah itu kejadian itu juga ada sering sekelebat kayak nenek-nenek tua di situ, arahnya juga ke situ, arahnya juga ke garasi ya. Ya kejadian itu kan beberapa kali dia ngalami di situ. Kemudian yang rada anehnya itu jadi kalau dia nyimpen uang di lemari itu sering hilang, tapi nggak semua. Kadang kalau misalnya 1 juta ya hilang 200 gitu, sering sekali seperti itu. Nah dia juga kayak kena gangguan kesehatan lah, di perutnya sering sekali rasa sakit gitu. Dan setelah kejadian itu memang kondisi perusahaannya terus merosot, akhirnya bangkrut gitu. Nah saya juga menelusuri itu rumah awal dia atau sebelumnya udah ada. Ternyata itu sudah 2 orang yang tinggal di situ. Kondisinya juga hampir sama lah. Yang pertama pengusaha, kemudian tinggal di situ nggak lama, akhirnya bangkrut habis. Akhirnya rumahnya dijual, kemudian dijual lagi ke salah satu orang lah, tapi bukan pengusaha, kayak pegawai gitu. Di situ juga nggak lama terus cerai, pisah. Kemudian ditempati teman saya yang terakhir ini juga pengusaha angkutan. Itu awalnya juga kayak gitu. Saya sering lihat sosok perempuan yang berbaju merah itu. Kemudian ada sosok orang tua juga kayak gitu, sering kehilangan uang. Kemudian yang terakhir katanya dia kecelakaan, mobilnya tabrakan. Dan setelah itu bangkrut, akhirnya dijual. Sampai sekarang itu rumahnya kosong, sampai saat ini kosong. Rumahnya itu berada di kayak pojokan gitulah, rumahnya ya lumayan besar, ada tingkat tapi nggak ada ruangan di atasnya gitu. Nah itu kenapa saya juga tanya, kenapa kok larinya di garasi terus itu kan, apakah di situ ada apa gitu. Nah ternyata informasi dari teman saya itu di situ ada kayak dulunya makam tua di situ gitu. Cuman teman saya itu nggak tahu, karena nggak pernah menyelusuri secara gaib itu makam apa dan apa yang dikuburkan di situ, juga nggak pernah itu loh. Tapi memang itu berarti dialami 4 orang, kondisinya ada yang bangkrut, ada yang cerai dan sebagainya lah. Pokoknya di situ tuh orang yang di situ nggak nyaman tinggal di situ kayak gitu. Apes lah kayak. Ya istilahnya kalau tinggal di situ apes. Sampai sekarang juga kosong itu, Itu. Teman saya juga itu kan rencana juga mau dijual, cuman nggak tahu sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya, 4 atau 5 tahunan juga masih kosong, walaupun bangunannya masih utuh. Terus kalau malam memang ada yang nyalain, tapi ya itu singit ya. Singit gitu, pojokan. Nah itu Mas Wid kan tadi katanya tahunya itu ada makam, itu tahu dari siapa Mas? Nah itu teman saya itu pernah dimimpiin itu bahwa di situ ada makam. Cuman ya sebatas itu dong, nggak tahu makam siapa ya Mas. Makam di situ itu.
Nah, itu yang tadi nenek tua sama bayangan yang sering bolak-balik itu, apakah cuma sekedar kayak gitu apa ada kegiatan lain dari makhluk-makhluk tersebut, Mas? Iya, jadi nggak tahu itu yang penuturan teman saya itu, jadi uangnya sering hilang, sering sekali hilang. Jadi sering sekali hilang. Pokoknya kalau nyimpen uang di lemari itu, padahal lemarinya juga dikunci. Kemudian katanya istrinya juga nggak pernah ngambil karena kemudian yang rewang di situ nggak pernah ngambil, tapi sering sekali hilang di situ. Gitu. Oke. Mas Guntur, sebelum lanjut kisahnya lagi, monggo ini bukan hiasan Mas, monggo disambi Mas. Iya. Sambil ngerokok ya Mas. Sambil ngerokok nggak apa-apa Mas Guntur, silahkan. Biar ingatannya cerdas. Gimana itu kan katanya mengalami sakit perut, apakah tadi sebelumnya udah pernah sakit perut? Ya jarang sih, katanya jarang sakit perut, cuman pas tinggal di situ itu sering sakit-sakitan lah. Sering sakit-sakitan, makanya kan setelah pindah dari situ alhamdulillah sampai sekarang teman saya juga sehat gitu lah. Kemudian setelah itu dia juga bercerita tentang temennya itu ya teman akrab waktu SMA, itu akrab sekali. Nah, teman saya kan kerjanya di Slawi, kemudian dia kan orang Bojong ya. Nah, temennya itu orang Bojong itu. Nah, temennya orang Bojong. Nah, dulu kan memang waktu itu tahun berapa itulah, belum ada HP dan sebagainya ya. Ya masih SMS mungkin ya. Iya. Masih SMS. Berarti HP Mas udah ada HP ya. Ada SMS sih. Iya, maksudnya belum sekomunikasi sekarang lah, mungkin belum canggih. Belum canggih. Nah, itu teman saya itu tidak dikabari apa-apa, kemudian pulang rumahnya karena dia kos di Anu. Nah, tiba-tiba itu dia mau pulang ke rumah, dia itu mampir ke temannya kayak ada yang istilah apa ya, yang geret ke situ kemudian temannya juga biasa ngobrol sambil ngopi, terus ada jajanan rokok. Lah di depannya itu ada tempat habis orang nyuci mayat apa ya, orang membandikan mayat kan biasanya dikasih kurungan itu ya, paham nggak? Kayak ya tutup lah, tutup itu. Tapi kan yang kurungan biasanya kan ada orang memandikan mayat biasanya kan. Terus ada tempat yang dikasih ceplik gitu ya. Itu kan biasanya orang-orang desa masih seperti itulah. Itu di depannya itu kemudian ada kursi kayak gini, Nah, itu ngobrol. Cuman teman saya juga penasaran, ini siapa yang meninggal gitu loh. Kok ada kayak gini, cuman kan tidak dia kayak sulit sekali untuk mengungkapkan ya. Untuk mengungkapkan itu berarti malam sampai pulang itu jam 10-an, ngobrol sampai jam 12 jam 1-an, dia terus pulang ke rumahnya. Lah tiba-tiba temenku itu ada temennya lagi yang masih satu grup lah waktu itu ke rumah temanku itu. Dia bangunin, bangun, ayo ngelayat. Loh, ngelayat siapa yang mati? Lah itu teman itu yang ternyata yang ngobrol malam itu sudah meninggal itu paginya mau dimakamkan itu. Berarti nggak tahu ya itu udah meninggal. Nggak tahu itu udah meninggal. Lah setelah ke situ dia kayak shock gitu. Itu kopi, jajanan, rokok masih ada. Yang bekas tadi malam masih ada. Itu. Makanya dia shock banget karena semalam itu dia ngobrol bareng. Tapi memang katanya sih ngobrolnya nggak terlalu banyak lah. Kayak misalnya tanya, ya
terus ngobrol sepatah-sepatah gitu loh. Terus matanya juga katanya matanya kosong. Cuman kan dia mau mengatakan kenapa, ada apa, kan kayak ada yang rem gitu loh, kayak ada yang rem. Dia mau tanya bahwa itu yang habis meninggal siapa, Habis dimandikan siapa ya Mas? yang dimandikan di situ siapa, kemudian apa namanya, ada keganjilan-ganjilan di mukanya kayak terlihat kosong kayak gitu. Berarti memang udah nggak kayak biasanya lagi ya. Udah kayak biasanya, cuman masih kenal, masih ngobrol. Ya ngobrolnya nggak begitu anu ya, dia banyak yang cerita. Iya. Karena selama ini kan nggak jarang ketemu gitu loh. Ada dia cerita tentang pekerjaannya. Nah, kemudian setelah itu apa namanya dikuburkan itu cerita sama orang tuanya semuanya terkait dengan semalam itu masih ada bekas kopi, masih ada bekas apa namanya, bekas rokok, bekas jajanan, bekas rokok yang berserakan di lokasi itu gitu ceritanya seperti itu Mas. Oke, sedulur Romet, demikian tadi kisah yang cukup medeni dari Mas Guntur Saketi. Oke, bagi sedulur Romet yang ingin ceritanya diangkat, kisahnya diangkat di Romet, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke Romet. Demikian Romet kali ini, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.